Sore itu, langit di desa Wonosari Lor berubah jingga keemasan. Udara lembab setelah hujan, dan aroma tanah basah bercampur wangi kaldu menyeruak dari sebuah warung sederhana di tepi jalan raya antar kota. Warung itu bertuliskan papan kayu tua dengan cat yang mulai pudar, "Bakso Pak Sardi, asli gurih sejak 1989. Tiap sore, deru motor dan truk yang melintas selalu berhenti di sana, memenuhi bangku-bangku kayu hingga keluar teras. Orang-orang bilang, bakso Pak Sardi punya cita rasa yang tidak bisa ditemukan dimanapun, gurihnya tidak masuk akal, seperti ada sihir dalam kuahnya. Pak Sardi, pria tua berambut putih keperakan, berdiri di belakang gerobak dengan senyum lebar yang selalu sama. Tangannya cekatan meracik, kuah kaldu mendidih, bakso bergulir masuk mangkuk, taburan daun seledri, dan aroma bawang goreng yang memikat siapapun yang melintas. Setiap kali pelanggan berterima kasih, ia hanya tertawa kecil sambil berkata dengan suara parau, "Selama masih ada rasa, nak, warung ini takkan pernah sepi." Namun, ada satu hal yang jarang diperhatikan orang. Meski warungnya ramai setiap hari, tidak pernah ada truk pengangkut daging yang datang ke sana. Tidak ada tukang sayur, tidak ada pemasok, tidak ada siapapun yang terlihat membawa bahan ke dapur belakang. Seolah-olah semua bahan masakan muncul entah dari mana. Beberapa warga pernah bertanya, tapi Pak Sardi hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Sudah ada yang urus, jangan khawatir soal itu." Malam mulai turun, dan satu persatu pelanggan pulang dengan perut kenyang serta wajah puas. Namun, setelah jam 9 malam, warung itu tiba-tiba sepi total. Lampu depan dimatikan, dan hanya tersisa cahaya samar dari dapur belakang. Dari balik dinding kayu, kadang terdengar suara benda berat diseret, disusul bunyi seperti gergaji kecil yang memotong tulang. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, sebab tak seorang pun berani mendekat saat malam tiba. Bagi warga desa, warung itu sudah seperti tempat sakral, menjadi sumber rezeki, tempat berkumpul, dan cerita. Mereka percaya, Pak Sardi adalah orang baik, tak pernah menolak orang miskin makan tanpa bayar. Tapi bagi anak-anak muda desa, ada bisik-bisik menyeramkan, konon jika kau datang ke warung itu sendirian saat tengah malam, kau bisa mendengar suara tangisan pelan dari dapurnya. Suatu kali, seorang sopir bas malam bercerita bahwa ia melihat Pak Sardi keluar dari hutan belakang warung dengan karung besar berisi sesuatu yang meneteskan darah. Tapi cerita itu hanya dianggap omong kosong orang mabuk, dan keesokan harinya sang sopir tidak pernah terlihat lagi melintasi jalan itu. Warga hanya berkata ia mungkin pindah rute. Meski rumor-rumor itu sempat beredar, setiap siang warung itu tetap ramai, bahkan semakin ramai. Orang-orang dari kota datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi bakso legendaris itu. Beberapa food vlogger pernah meliput, dan semuanya memuji, baksonya punya rasa kaldu yang benar-benar manusiawi, tanpa sadar betapa ironisnya kata itu. Di tengah hiruk-pikuk pengunjung, Pak Sardi berdiri di balik uap panas panci kaldu, tersenyum puas sambil menatap setiap wajah yang datang dan pergi. Matanya yang keriput memantulkan cahaya bara dari kompor. Dalam hati ia berbisik pelan, "Selama mereka terus datang, aku tak akan kehabisan bahan, tidak akan pernah." Dan dari dalam dapur belakang, samar-samar terdengar bunyi ketukan logam, ritmis, berat, dan berulang, seperti seseorang sedang memotong sesuatu yang hidup. Beberapa minggu setelah kejadian malam misterius itu, datanglah seorang pemuda bernama Reno Prasetya, mahasiswa jurusan antropologi kuliner dari sebuah universitas di kota besar. Ia datang dengan niat sederhana, meneliti rahasia cita rasa kuliner legendaris di pelosok Jawa Tengah. Dari berbagai cerita yang ia dengar, warung bakso milik Pak Sardi termasuk yang paling terkenal. Reno pun memutuskan tinggal sementara di desa itu, menyewa kamar kecil di rumah Bu Ratmi, letaknya hanya beberapa meter dari warung tersebut. Hari pertama, Reno langsung terpikat oleh kelezatan bakso Pak Sardi. Kuahnya benar-benar berbeda, gurihnya menempel di lidah, aromanya kuat dan dalam, seperti kaldu yang dimasak berhari-hari. Ia mencatat banyak hal di buku risetnya, terutama tentang konsistensi rasa yang selalu sama meski bahan di dapur tampak sederhana. Namun ada sesuatu yang janggal. Selama ia mengamati dari pagi hingga sore, tidak ada satupun tukang daging datang mengantar bahan segar. Reno yang penasaran mencoba bertanya dengan sopan. "Pak, saya perhatikan dari kemarin nggak ada pasokan daging ya. Bapaknya ambil dari mana kalau boleh tahu?" Pak Sardi hanya tersenyum kecil,
lalu menatap Reno dengan mata sayu. Hehe, saya punya langganan khusus, nak. Sudah dari dulu, dagingnya segar, tak pernah basi. Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa Reno merasa ada hawa dingin mengalir di tengkuknya. Malamnya, Reno menulis hasil pengamatannya di laptop. Ia menulis bahwa cita rasa bakso itu luar biasa, tapi aroma kuahnya seperti memiliki bau manusia, hangat, pekat, dan sulit dijelaskan. Ia tertawa kecil, menganggap pikirannya terlalu berlebihan. Namun ketika hendak mematikan lampu untuk tidur, dari jendela kamarnya terdengar suara langkah berat di jalan tanah di luar. Ia mengintip perlahan dan melihat sosok Pak Sardi berjalan ke arah belakang warung, membawa karung besar di pundaknya. Karung itu tampak berat, dan di ujung bawahnya terlihat cairan merah menetes ke tanah. Keesokan harinya, Reno pura-pura datang pagi-pagi untuk membantu di dapur. Pak Sardi tampak senang dan mempersilakannya belajar membuat adonan bakso. Dapur itu tampak normal, kuali, alat penggiling, dan meja kayu besar. Namun saat Reno membuka kulkas di pojok, dadanya mendadak berdegup keras. Di dalamnya ada potongan daging dengan bentuk aneh, terlalu mirip potongan paha manusia. Ia buru-buru menutup kulkas, pura-pura tidak melihat apa-apa. Sepanjang hari, Reno mencoba bersikap biasa. Namun pikirannya tak tenang. Warga desa begitu memuja Pak Sardi seolah ia orang suci. Tapi semakin lama Reno memperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak benar. Setiap kali Pak Sardi menatap pelanggan, tatapannya terlalu lama, seolah menilai siapa yang paling empuk dagingnya. Malam itu, hujan turun deras, dan petir menyambar di kejauhan. Reno tidak bisa tidur. Dari jendela kamarnya, ia melihat cahaya lampu dari dapur warung yang masih menyala. Dari arah itu, samar-samar terdengar bunyi gergaji yang bergesek lambat di tengah suara hujan. Di sela dentuman petir, terdengar juga sesuatu yang lebih pelan namun membuat bulu kuduknya berdiri, rintihan lirih seorang manusia. Reno menutup tirai dan memejamkan mata, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, rahasia besar yang tersembunyi di balik kuah bakso legendaris itu bukan lagi soal resep, melainkan soal dosa. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan kabut tipis yang menggantung di sekitar warung bakso Pak Sardi. Reno datang seperti biasa dengan catatan di tangan dan niat untuk melanjutkan penelitiannya. Wajah Pak Sardi tampak segar dan cerah, seolah malam tadi bukan ia yang menenteng karung berat di tengah hujan. Dengan senyum ramahnya yang khas, ia menyambut Reno. "Pagi, nak Reno. Coba rasa bakso buatan Bapak hari ini. Resepnya beda sedikit." Reno mengangguk, duduk di bangku panjang, dan memperhatikan cara Pak Sardi bekerja. Ada ketenangan aneh di gerakan pria tua itu, seolah setiap adonan yang ia bentuk bukan sekadar makanan, melainkan ritual. Semangkuk bakso panas tersaji di hadapan Reno. Kuahnya mengepul, aromanya menggoda. Ia mencicipi sesendok dan mendapati rasanya benar-benar luar biasa, lebih gurih, lebih dalam, lebih hidup. Tapi ketika giginya menggigit salah satu bakso besar, ia tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu yang keras di dalamnya, sesuatu yang bukan tulang sapi. Ia memuntahkan isinya dengan napas tersengal, dan dari dalam bakso yang terbelah, jatuh sepotong tulang kecil, bentuknya seperti ruas jari manusia. Reno terpaku, darahnya berdesir dingin. Ia berusaha tenang, menutup mulutnya dengan tisu dan menyembunyikan potongan tulang itu ke dalam saku jaket. Ia berpura-pura tersenyum ketika Pak Sardi menatapnya sambil berkata, "Bagaimana, nak? Lebih enak, kan?" Reno hanya mengangguk kaku, tenggorokannya kering, suaranya hampir tak keluar. Ia menelan ludah, mencium samar bau amis yang kini terasa begitu kuat. Begitu warung mulai sepi, Reno bergegas pergi dengan langkah gemetar. Di kamar kos, ia meletakkan tulang kecil itu di atas meja dan menyalakan lampu. Ia membandingkan bentuknya lewat gambar anatomi di internet. Tidak butuh waktu lama untuk memastikan, itu tulang falang jari manusia dewasa. Reno menutup mulutnya menahan mual, matanya berkaca-kaca. Dunia di sekelilingnya mendadak terasa sempit, seakan udara sendiri enggan menemani. Malamnya, Reno tidak bisa tidur. Suara hujan turun lagi, seperti malam sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya membawa senter kecil dan berjalan menuju warung yang kini sudah gelap.
Pintu depan terkunci, tapi dari sisi dapur ada celah kecil yang bisa dilewati. Ia menahan napas, melangkah masuk. Bau kaldu basi dan darah segar langsung menyergap hidungnya. Cahaya senter menyorot ke lantai dapur yang lembab. Di sana ada bekas seretan panjang berwarna coklat gelap. Reno mengikutinya, dan jejak itu berakhir di sebuah dinding kayu yang tampak berbeda dari lainnya. Ia mengetuknya perlahan, berbunyi hampa. Ia mencoba mendorong, dan dinding itu bergeser sedikit, memperlihatkan pintu besi kecil tersembunyi di baliknya. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu yang dingin seperti es. Sebelum sempat membukanya, suara berat terdengar dari belakang. "Ngapain, Nak, malam-malam begini?" Suara Pak Sardi menggema pelan, tapi tajam. Reno menoleh cepat, senter jatuh, cahayanya berputar di lantai dan berhenti di kaki Pak Sardi yang berdiri di ambang pintu, mengenakan celemek penuh noda gelap. Senyumnya masih sama, ramah dan tenang, tapi matanya, kini tak lagi tampak seperti milik manusia biasa. Dalam detik itu, Reno sadar, apapun yang disembunyikan di balik pintu besi itu bukan sekadar rahasia dapur, melainkan kuburan rasa yang tak pernah mati. Dan jika ia tidak berhati-hati, bisa jadi esok pagi, dagingnya sendiri akan mengambang di dalam kuah bakso legendaris itu. Detik demi detik terasa panjang seperti jarum jam yang enggan bergerak. Reno berdiri membeku, berhadapan dengan Pak Sardi yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Suara hujan di luar terdengar samar, tapi cukup untuk menenggelamkan ketegangan yang menggantung di udara. Pak Sardi tersenyum lembut, namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Reno berdiri. "Kau suka mengamati, ya, Nak?" ujarnya pelan sambil melangkah mendekat. "Orang-orang pintar memang suka tahu banyak hal, tapi kadang ada hal yang lebih baik tidak kau lihat." Reno berusaha bersikap tenang, tapi suaranya bergetar saat menjawab, "Saya hanya penasaran, Pak. Saya kagum dengan warung ini. Saya ingin tahu rahasia kuahnya." Pak Sardi terkekeh kecil, suaranya dalam dan berat. "Rahasia rasa, Nak, bukan untuk semua orang. Bahkan, kadang rasa itu butuh pengorbanan." Tangannya terulur ke arah bahu Reno, tapi sebelum sempat menyentuh, dari luar terdengar suara petir menggelegar. Dalam sepersekian detik itu, Reno mengambil kesempatan untuk berlari ke arah pintu besi yang sempat ia temukan. Ia menarik gagangnya dengan sekuat tenaga, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit berat. Dari balik celahnya, keluar embusan udara dingin menusuk tulang, seperti hawa dari dunia lain. Senter yang tadi terjatuh kini menggulir masuk ke dalam ruangan itu, menyorot dinding logam berembun dan gantungan daging yang teratur rapi. Reno melangkah masuk perlahan, menahan napas. Saat cahaya senter berhenti di salah satu gantungan, ia nyaris menjerit. Itu bukan daging sapi, itu tubuh manusia, tanpa kepala, tergantung di kail besi. Dada Reno berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Di lantai, terlihat karung-karung besar yang sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Ia memberanikan diri membuka salah satunya, dan nyaris pingsan. Di dalamnya, tertumpuk bagian tubuh manusia, tangan, kaki, potongan daging dengan kulit yang belum sempat dikuliti sempurna. Bau darah segar bercampur amis kaldu memenuhi udara. Ia menutup mulutnya, menahan muntah. "Bagus, kan?" Suara Pak Sardi tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuat Reno terlonjak. Pria tua itu kini berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang, seolah sedang menunjukkan hasil panen kebunnya. "Mereka ini yang membuat kuah itu hidup. Kau tahu kenapa rasanya tak pernah bisa ditiru? Karena manusia adalah hewan yang paling banyak menanggung dosa, dan dosa itu menambah rasa." Ia tertawa pelan, suaranya bergema menyeramkan di dalam ruang dingin itu. Reno berlari mencoba keluar, tapi Pak Sardi lebih cepat. Pintu besi ditutup, menimbulkan suara klak, yang membuat jantungnya serasa berhenti. Lampu ruangan berkelip, lalu menyala redup. Di sudut ruangan, Reno melihat sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah meja operasi tua, penuh noda darah kering, dan di atasnya ada set pisau pemotong yang masih meneteskan cairan merah. Di dinding belakang meja itu tergantung bingkai foto tua, foto Pak Sardi bersama seorang dukun berpakaian hitam, dengan tulisan samar di bawahnya, "Perjanjian Rasa Sejati 1989. Pak Sardi berjalan perlahan, mengambil pisau di meja itu. "Aku tidak akan menyakitimu, Nak Reno," katanya lembut, "tapi kau harus ikut memahami rahasia ini. Kau sudah mencicipi daging manusia,
dan sekarang rasa itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Ia mengangkat pisaunya, menatap Reno dengan tatapan iba yang dingin. Kau tidak akan bisa keluar dari sini tanpa meninggalkan sedikit bagianmu. Reno menatap sekitar, napasnya memburu, pikirannya kacau antara takut dan jijik. Ia menatap gantungan tubuh-tubuh yang bergoyang pelan, dan di antara mereka, ia melihat sebuah wajah yang masih utuh, wajah seorang pria yang pernah ia lihat di foto warung, sopir bus yang dulu diwawancarai Pak Sardi. Darahnya berdesir. Ia sadar, warung itu bukan sekadar tempat makan, melainkan pabrik dosa yang menelan manusia satu persatu. Reno berhasil keluar dari ruang dingin itu dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Ia tak tahu bagaimana caranya, hanya ingat suara keras dari luar, mungkin angin menerpa pintu hingga terbuka, lalu ia berlari secepat yang bisa, menembus hujan malam, tanpa menoleh lagi. Saat tiba di kos, tubuhnya menggigil, pakaian basah, dan matanya kosong. Sepanjang malam ia duduk di pojok kamar, menggenggam potongan tulang kecil yang dulu ia simpan. Kini semuanya masuk akal, ia tahu apa yang Pak Sardi sembunyikan. Tapi satu hal belum ia pahami, dari mana semua korban itu berasal. Keesokan harinya, Reno memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke rumah kepala dusun dengan alasan ingin tahu sejarah warung Pak Sardi untuk penelitiannya. Wajah kepala dusun, Pak Wiryo, tampak berubah ketika mendengar nama itu. Warung Sardi itu sudah ada sebelum aku lahir, katanya. Dengan nada pelan, dulu tempat itu milik keluarga tukang jagal. Setelah mereka semua meninggal, tiba-tiba Sardi muncul, bilang ia masih keturunan mereka. Sejak itu, setiap tahun, pasti ada orang luar desa yang hilang tanpa jejak. Reno menelan ludah. Tidak ada yang pernah mencari tahu kemana mereka pergi, Pak. Pak Wiryo menghela napas berat. Sudah, Nak, polisi pernah datang bertahun lalu. Tapi tak ada bukti apa-apa. Orang-orang takut, karena setiap kali ada yang menuduh Sardi, beberapa hari kemudian dia ikut hilang. Sejak itu, kami semua memilih diam. Ia menatap Reno lama, seolah ingin memperingatkannya. Kalau kau sayang nyawamu, jangan ganggu urusan itu lagi. Tapi Reno tak bisa diam. Ia mulai mencari data di internet dan koran lama. Dalam arsip berita lokal, ia menemukan pola yang mengerikan. Tiap beberapa bulan, ada orang hilang di sekitar Wonosari Lor, sopir truk, penjual keliling, mahasiswa perantau. Semuanya orang luar, tidak punya keluarga di desa. Mereka menghilang tanpa jejak, dan waktu hilangnya selalu bertepatan dengan bulan purnama. Malam itu, Reno duduk di tepi jendela, menatap bulan bulat sempurna di langit. Ia teringat wajah Pak Sardi yang memegang pisau di ruang dingin itu. Pikirannya berputar cepat, bagaimana bisa orang setenang itu menyimpan rahasia sekeji itu. Tapi di balik rasa takutnya, muncul dorongan lain, amarah. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ia harus mengungkap semuanya, walau nyawanya jadi taruhannya. Sekitar tengah malam, terdengar suara langkah dari luar kosnya. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Reno menahan napas. Dari bawah celah pintu, tampak bayangan sepasang kaki bersepatu bot. Lalu terdengar suara lembut, begitu familiar, "Nak Reno, sudah waktunya makan malam, kan?" Suara Pak Sardi, pelan tapi menembus seperti pisau dingin ke jantungnya. Reno melangkah mundur perlahan, matanya terpaku pada pintu yang mulai bergetar, gagangnya bergerak pelan. Ia menahan napas, mengambil obeng dari meja, bersiap jika pria tua itu masuk. Tapi setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, langkah kaki itu menjauh, menghilang di tengah rintik hujan. Reno menatap jendela, dan hampir berteriak saat melihat sosok Pak Sardi berdiri di luar, menatap ke arahnya dari bawah pohon besar, senyumnya sama seperti di warung. Lalu tubuhnya perlahan memudar ke dalam kegelapan, seolah tertelan malam itu sendiri. Reno jatuh terduduk, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia tahu ini belum selesai. Justru baru dimulai. Jika benar setiap bulan purnama selalu ada korban, maka besok malam, seseorang akan hilang lagi. Dan kali ini, ia bertekad, ia akan menjadi saksi, bukan korban. Fajar menyingsing dengan sinar pucat yang menusuk kabut. Reno tidak tidur semalaman, matanya sembab, pikirannya kacau, tapi tekadnya membara. Ia menatap catatan di depannya, nama-nama korban yang ia temukan dari arsip berita, semua hilang di sekitar warung Pak Sardi.
Ia tahu, jika ia ingin menghentikan semua ini, ia harus berhadapan langsung dengan sang pemilik rahasia. Meski takut, hatinya sudah mati rasa oleh ngeri. Maka pagi itu, Reno melangkah menuju warung bakso yang kini tampak sepi, entah karena hari masih pagi atau karena sesuatu di dalamnya tengah menunggu kedatangannya. Warung itu tampak berbeda dari biasanya. Asap dapur tidak mengepul, dan pintu kayu setengah terbuka, menimbulkan bunyi kriet-kriet setiap kali angin berhembus. Reno melangkah masuk perlahan, matanya menyapu ruangan kosong itu. Di meja pelanggan masih ada mangkuk yang belum dicuci, kuahnya sudah mengering berwarna coklat pekat. Aroma amis samar-samar masih tercium, seperti bau daging yang baru dimasak. Dan di balik meja kasir, terdengar suara batuk kecil yang pelan tapi jelas. Pak Sardi duduk di kursinya, memandangi Reno dengan tatapan. "Tenang, Nak Reno," katanya tanpa menoleh, suaranya parau dan berat. "Kau pasti punya banyak pertanyaan." Reno berdiri kaku. "Saya hanya ingin tahu, kenapa, Pak? Kenapa semua orang itu harus mati?" Pak Sardi tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti desahan lelah. "Kau kira aku menikmatinya? Tidak, Nak. Tidak ada manusia waras yang ingin meneteskan darah sesamanya. Tapi aku sudah terikat janji." Ia berdiri perlahan, mengambil sebatang rokok yang sudah setengah basah dari saku, menyalakannya dengan tangan bergetar. "Dulu, warung ini hampir bangkrut. Anak istriku kelaparan. Aku mendatangi seorang dukun tua di hutan sebelah barat desa. Ia bilang, ada cara agar warungku takkan pernah sepi lagi." Pak Sardi menatap kosong keluar jendela. "Caranya cuma satu, adonan bakso harus dicampur dengan sedikit daging manusia, orang yang belum berdosa." Awalnya aku tak percaya, tapi setelah ku coba, rasanya luar biasa. Sejak hari itu, pembeli datang tanpa henti. Aku mulai ketagihan, bukan pada rasa, tapi pada keajaiban rezeki yang datang bersamanya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Reno dengan mata merah. Tapi setiap kali aku mencoba berhenti, kutukan itu datang. Suara mereka, jeritan, wajah-wajah korban, menghantui setiap malam. Dan kalau aku tak memberi tumbal baru, roh-roh itu akan datang menjemputku. Reno terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia ingin marah, tapi di balik keseraman itu, ia melihat wajah seorang manusia yang telah dikurung rasa bersalah selama bertahun-tahun. "Kenapa tidak melapor, Pak? Kenapa tidak berhenti?" serunya putus asa. Pak Sardi menggeleng lemah. "Kau tidak mengerti, Nak. Sekali kau mencicipi daging manusia, jiwamu ikut terikat. Itulah hukum perjanjian itu. Kau pun sudah mencicipinya, kan?" Reno terpaku, darahnya seolah berhenti mengalir. "Ya, rasa itu kini sudah ada di lidahmu. Kau tahu kenapa kau masih di sini, meski bisa pergi jauh? Karena sekarang warung ini memanggilmu." Reno mundur beberapa langkah, matanya melebar, napasnya tercekat. "Tidak, saya tidak akan jadi seperti Bapak." Pak Sardi tersenyum muram, menatap mangkuk kosong di atas meja. "Semua orang bilang begitu pada awalnya. Tapi rasa itu akan menuntut. Lidahmu akan merindukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan saat itu terjadi, kau akan kembali." "Semua orang kembali." Ia menunduk, matanya basah. "Aku sudah mencoba menahan, Nak, tapi malam ini purnama datang lagi." Dari luar, suara gonggongan anjing menggema panjang, diikuti bau amis yang menyusup masuk lewat celah pintu. Pak Sardi menatap langit yang mulai kelabu. "Jika kau ingin selamat, pergilah sebelum malam turun. Karena saat bulan muncul, aku tak lagi jadi diriku sendiri. Kutukan ini akan mengambil tubuhku, dan hausnya hanya bisa dipuaskan dengan darah manusia." Reno berdiri di ambang pintu, jantungnya berdebar cepat. Ia menatap Pak Sardi yang kini tampak lebih tua, wajahnya berubah pucat, urat di lehernya menegang. Dalam sorot matanya, ada kepedihan yang dalam, tapi juga bayangan kelam yang tak bisa dihapus. Reno tahu, malam nanti bukan hanya Pak Sardi yang akan diuji, tapi juga dirinya. Sebab jika kutukan itu nyata, maka satu-satunya cara untuk memutusnya, mungkin adalah dengan menumpahkan darah terakhir. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa tertutup awan tebal berwarna kelabu, seolah alam pun enggan menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Reno berdiri di depan rumahnya, tangan gemetar memegang catatan tua yang ditemukan di bawah lantai warung. Kertasnya sudah menguning, berisi tulisan tangan Pak Sardi dan simbol-simbol aneh yang menyerupai huruf kuno.
Di baris terakhir tertulis dengan tinta merah, perjanjian darah tak bisa dihapus, hanya bisa diwariskan. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa kutukan itu bukan sekadar kisah mistis, tapi sesuatu yang sedang menular padanya. Dari kejauhan, suara kentongan terdengar bertalu-talu. Beberapa warga berteriak panik, ada yang melihat bayangan besar di sekitar hutan barat. Reno segera berlari ke arah warung. Hatinya berdebar keras, bukan hanya karena takut, tapi karena entah kenapa, aroma daging rebus di udara justru terasa menggoda. Ia menggigit bibir, mencoba melawan dorongan aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Tidak, aku bukan seperti dia," bisiknya dengan suara serak. Namun tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah sesuatu di dalam darahnya sedang bangkit. Ketika sampai di warung, tempat itu sudah berubah menjadi neraka kecil. Api lampu minyak bergoyang liar, bayangan Pasardi menari di dinding seperti siluet iblis. Lelaki tua itu berdiri di tengah ruangan dengan tubuh basah oleh keringat dan mata merah menyala. Di hadapannya, di atas meja, tergeletak seonggok daging segar, belum jelas milik siapa. "Kau datang juga, Nak," gumamnya dengan suara berat. "Kutukan itu sudah memilihmu." Reno mencoba mundur, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Dari belakang, terdengar bisikan halus, suara-suara yang memanggil namanya dengan nada menggoda. "Reno, lapar?" "Ya." Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia menutup telinga, berteriak sekuat tenaga, tapi bisikan itu makin keras, bercampur dengan tangisan dan tawa yang tak manusiawi. Pasardi tertawa lirih, mengangkat tangan kirinya yang penuh luka bakar. "Dulu aku juga melawan, tapi tak ada gunanya. Darah mereka mengalir di nadi kita sekarang. Kalau kau tak menerima, kau akan dimakan kutukan ini dari dalam." Tiba-tiba, lampu minyak padam, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Dari luar, petir menyambar, menerangi wajah Pasardi sesaat. Kulitnya retak, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon, dan matanya berubah putih seluruhnya. "Inilah malam purnama, Reno. Saat roh-roh yang kubunuh menagih darah baru." Suara angin bercampur jeritan menggema dari dapur, dan bau daging terbakar memenuhi udara. Reno berlari ke belakang, membuka pintu dapur, dan terhenti. Di sana, di atas tungku besar, terdapat potongan tubuh manusia yang baru saja dimasak. Air mata mengalir di pipinya. "Pak, berhenti. Ini gila." Tapi Pasardi hanya tersenyum getir. "Kau pikir aku tidak ingin berhenti? Aku sudah berdoa, sudah menyesal, tapi perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Aku harus memberi tumbal sampai aku mati, atau kutukan ini akan beralih padamu." Ia menatap Reno dengan tatapan penuh kepasrahan. "Kalau kau ingin mengakhirinya, hanya ada satu cara, bunuh aku sebelum tengah malam." Reno tertegun, tangannya gemetar hebat. Di luar, hujan deras turun, angin mengguncang pintu, dan di dalam warung itu hanya tersisa dua manusia yang terperangkap antara dosa dan penebusan. Dalam hati kecilnya, Reno tahu, keputusan malam ini akan menentukan apakah kutukan itu berhenti, atau justru lahir kembali melalui dirinya. Dan ketika lonceng jam tua di warung berdentang 12 kali, Pasardi menatapnya dengan senyum damai. "Lakukan, Nak, sebelum roh-roh itu datang mengambilku." Reno memegang pisau dapur berlumur darah, jantungnya berdetak cepat, dan pada dentang terakhir, suara jeritan panjang mengguncang seluruh warung, membuat malam itu tercatat sebagai malam paling kelam dalam sejarah desa itu. Hujan masih mengguyur deras malam itu, petir menyambar-nyambar seolah langit sendiri murka atas apa yang baru saja terjadi. Tubuh Pasardi tergeletak di lantai warung, matanya terbuka menatap kosong ke arah langit-langit yang berjelaga. Pisau di tangan Reno bergetar hebat, darah mengalir dari ujungnya, menetes satu persatu ke lantai kayu yang sudah basah oleh air hujan dan air mata. Semua terasa membisu, tidak ada suara, hanya degupan jantung Reno yang menggema di kepalanya. Ia memandang tubuh Pasardi, lalu menatap tangannya sendiri, seolah tidak percaya bahwa ia baru saja membunuh seorang manusia. Tapi lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kelegaan. "Sudah selesai," bisiknya pelan. Tapi tepat setelah kata itu terucap, ruangan mulai bergetar pelan. Lampu minyak yang padam tiba-tiba menyala sendiri, menimbulkan cahaya kekuningan yang redup.
Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti, seperti seseorang berjalan di atas genangan darah. Reno menatap ke arah sumber suara, namun tak ada siapa-siapa, hanya bayangan Pak Sardi yang masih tergantung di dinding. Namun bayangan itu kini bergerak sendiri, meski tubuh aslinya sudah tak bernyawa. Belum selesai, nak, suara itu muncul dari segala arah, serak dan bergema. Bayangan Pak Sardi berdiri tegak di dinding, menatap Reno dengan mata hitam pekat. Kau pikir membunuhku akan menghapus kutukan ini? Tidak, darahku kini sudah bersatu dengan darahmu. Reno mundur ketakutan, tapi kakinya terpeleset oleh genangan darah. Ia terjatuh, wajahnya menabrak lantai, dan tiba-tiba darah yang menetes dari tubuh Pak Sardi mengalir ke arahnya, meresap masuk ke kulit tangannya. Ia menjerit kesakitan, kulitnya terasa terbakar, urat-urat di lengannya menonjol, dan dari matanya keluar air yang berubah menjadi merah pekat. Reno berusaha bangkit, tapi pandangannya kabur. Di dalam kepalanya, suara-suara mulai muncul lagi, tangisan, jeritan, dan bisikan yang tak bisa ia pahami. Kau sudah mengambil darahku, sekarang kaulah pewarisnya. Suara Pak Sardi kini terdengar lembut namun penuh ancaman. Reno memegangi kepalanya, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke cermin kecil di dinding, dan yang ia lihat bukan lagi wajahnya sendiri. Kulitnya mulai pucat, matanya memerah, dan di bibirnya muncul senyum samar yang bukan miliknya. Tidak, aku bukan dia. Namun tubuhnya tak mendengarkan. Ada dorongan aneh di dalam dirinya, lapar yang tak bisa dijelaskan. Aroma darah di udara membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan perutnya berdenyut sakit seperti sedang menuntut sesuatu. Reno merangkak ke arah dapur, menatap panci besar yang masih mendidih di atas tungku. Ia tahu apa yang ada di dalamnya, tapi nalurinya lebih kuat dari nalar. Tangannya terulur, hampir menyentuh permukaan air yang merah pekat itu, ketika suara dari luar memecah keheningan. Reno, kau di dalam. Itu suara Pak RT dan beberapa warga yang datang karena mendengar jeritan tadi. Reno tersentak, matanya melebar. Dalam sekejap, kesadarannya kembali. Ia melihat pisau di lantai, tubuh Pak Sardi, dan genangan darah di sekelilingnya. Ia tahu, jika warga masuk, semua akan berakhir. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke pintu belakang, berlari menembus hujan sambil membawa buku perjanjian yang ia ambil dari bawah lantai. Warga yang masuk ke warung hanya menemukan tubuh Pak Sardi yang sudah membeku, tapi anehnya, darah di sekelilingnya telah mengering sempurna seolah menguap. Di dinding, tepat di atas tungku, tertulis dengan darah segar, kutukan tak berhenti, hanya berpindah. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Sementara itu, jauh di ujung desa, Reno berlari tanpa arah, dadanya sesak oleh ketakutan dan rasa bersalah. Namun di tengah hujan deras itu, senyum samar mulai muncul di wajahnya. Entah kenapa, ia merasa kuat, tak terkalahkan. Dan di bawah sinar petir yang menyambar langit, Reno menatap telapak tangannya sendiri, urat-uratnya kini berwarna hitam, dan di kulitnya muncul simbol yang sama dengan yang ada di buku perjanjian. Ia sadar kini, warung bakso Pak Sardi belum mati. Ia hanya berganti tuan. 3 bulan telah berlalu sejak malam hujan itu. Desa Sumberjati kini kembali tenang di permukaan, tapi di balik ketenangan itu, kabar mengerikan beredar. Pelan seperti bisikan setan, orang-orang hilang tanpa jejak, seorang pemuda penggembala, penjual sayur keliling, bahkan seorang anak kecil yang terakhir terlihat bermain di dekat jalan menuju hutan barat. Tak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi semua setuju pada satu hal, sejak warung bakso Pak Sardi dibuka kembali oleh Reno, hawa aneh mulai menyelimuti desa. Warung itu kini tampak lebih megah. Cat dindingnya baru, meja dan kursinya diganti, dan aroma kaldu yang keluar dari dapur begitu menggoda, membuat siapapun yang mencium pasti ingin mencoba. Di depan warung terpampang papan bertuliskan, bakso Sardi 2 rasa legendaris. Setiap malam, antrean pembeli mengular hingga ke jalan raya. Reno melayani mereka dengan senyum lembut, gerakannya tenang dan penuh percaya diri. Namun di balik senyum itu, matanya kosong, tak ada cahaya kehidupan, hanya bayangan gelap yang menari di dalamnya. Saat semua orang menikmati bakso buatannya, Reno lebih sering mengurung diri di dapur belakang. Di sana, tungku tua masih sama seperti milik Pak Sardi dulu, dan di bawahnya, ada ruang kecil yang tersembunyi di lantai.
Hanya Reno yang tahu bahwa di ruang itu terdapat sisa-sisa tubuh manusia yang ia simpan, hasil dari penculikan malam hari. Ia tak lagi merasa jijik, justru, setiap kali pisau dagingnya menembus kulit, tubuhnya bergetar oleh rasa nikmat yang mengerikan. Ia pernah mencoba berhenti, tapi kutukan itu telah mengambil alih seluruh dirinya. "Maafkan aku, Pak," bisiknya lirih di tengah gelap. "Aku pikir dengan membunuhmu semuanya selesai. Tapi ternyata aku hanya membuka pintu yang lebih dalam." Di sekelilingnya, darah menetes dari panci besar yang mendidih pelan, dan dari dalam panci itu, seolah-olah terdengar bisikan lembut, "Kau sudah menjadi aku, Reno." Ia menutup telinganya, tapi suara itu menembus pikirannya, menuntun tangannya untuk menambahkan bumbu rahasia, yang hanya dimengerti oleh pewaris kutukan. Semakin lama, Reno tak bisa membedakan mana dirinya dan mana sosok Pak Sardi. Kadang saat ia berkaca, ia melihat wajah tua Pak Sardi tersenyum padanya, bibirnya bergerak tanpa suara, namun pesannya jelas, "Teruskan tradisi, jangan biarkan rasa ini hilang." Dan setiap kali ia menuruti suara itu, pelanggan makin banyak berdatangan, dan warungnya makin terkenal. Tapi bersamaan dengan itu, setiap malam, jeritan korban menggema di kepalanya. Pada suatu malam purnama, Reno duduk di depan warung setelah pelanggan terakhir pulang. Hujan turun perlahan, membasahi tanah di mana ia berdiri. Ia menatap papan warung yang bergoyang tertiup angin, lalu melihat bayangannya sendiri di genangan air. Tapi kali ini, bayangan itu tersenyum lebih dulu darinya. "Sudah waktunya, Reno," suara itu berbisik, sama seperti suara Pak Sardi dulu. "Warung ini butuh penerus. Kau harus memilih pengganti." Reno terdiam. Dalam benaknya, terlintas wajah seorang remaja laki-laki yang sering membantu mencuci piring di warungnya, Raffi, anak yatim yang sangat ia sayangi seperti adik sendiri. Ia menggigit bibirnya, berusaha melawan pikiran yang muncul, menjadikan Raffi sebagai tumbal. Tapi darah di nadi seolah berdenyut cepat, menuntutnya untuk taat pada perjanjian yang mengikat. "Tidak, aku bukan iblis," bisiknya lirih, tapi dari matanya menetes air mata bercampur darah. Dari balik dapur, terdengar bunyi panci jatuh keras, disusul bisikan pelan yang sama seperti dulu, "Kalau kau tak memberi darah malam ini, maka darahmu sendiri yang akan ditagih." Reno terhuyung, menatap tangan gemetarnya yang kini kembali dipenuhi urat hitam. Ia tahu, malam ini tak ada jalan keluar. Satu-satunya pilihan hanyalah, menjadi pembunuh, atau menjadi korban kutukan yang sama. Malam itu, bulan menggantung bulat sempurna di langit yang kelabu. Sinar putihnya menembus celah atap warung, Bakso Sardi 2. Jatuh tepat di atas tungku besar yang masih mengepulkan asap. Hujan berhenti, udara terasa berat, dan keheningan begitu mencekam seolah seluruh desa menahan napas. Reno berdiri di tengah dapur dengan tubuh gemetar, keringat bercampur darah di pelipisnya. Di tangannya, ia memegang pisau tajam yang berkilat di bawah cahaya purnama. Di hadapannya, duduk seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun, Raffi, sang asisten warung yang polos, menatapnya dengan mata bingung. "Raffi, pergilah malam ini. Jangan kembali ke warung ini lagi," ujar Reno dengan suara serak. Tapi bocah itu menggeleng. "Kenapa, Bang? Kenapa wajah abang pucat begitu? Ada apa?" Reno tak mampu menjawab. Suara di dalam kepalanya kini berteriak lebih keras dari sebelumnya, suara yang memerintah, menjerit, menuntut darah. "Lakukan sekarang, Reno, sebelum kutukan mengambilmu." Gema itu terdengar seperti ribuan bisikan di telinganya. Ia memegang kepalanya erat-erat, berusaha menahan diri, tapi setiap kali menatap Raffi, rasa haus itu semakin menguasai. Dari panci besar di belakang, terdengar suara mendidih yang tidak wajar, seperti sesuatu yang bernyawa di dalamnya. Asap yang keluar berubah menjadi bentuk bayangan wajah Pak Sardi, melayang perlahan di udara. "Kau pikir kau bisa melawannya? Kutukan tak pernah bisa diputus tanpa darah suci," bisik sosok itu. "Hanya darah orang tak berdosa yang bisa menenangkan para arwah." Reno berteriak sekuat tenaga, "Diam! Aku tak mau lagi jadi budak iblis." Namun suara tawa Pak Sardi menggema, memenuhi seluruh ruangan, membuat lampu bergoyang liar. Reno menatap Raffi, mata bocah itu ketakutan tapi tetap percaya. "Bang, tolong, jangan lihat aku seperti itu." Kalimat sederhana itu menembus jantung Reno. Dalam sekejap, ia teringat wajah Pak Sardi malam itu, teringat bagaimana ia sendiri dulu memohon ampun. "Aku tak akan mengulanginya,"
desisnya pelan, meneteskan air mata. Ia berbalik menghadap Tungku, mengangkat pisau tinggi-tinggi. Kalau darah harus tumpah malam ini, biarlah darahku yang jadi akhir dari segalanya. Raffi menjerit, mencoba menghentikan Reno, tapi sudah terlambat. Pisau itu menembus dada Reno sendiri. Seketika, darah menyembur deras, mengenai panci besar di belakangnya. Begitu darah itu menyentuh cairan mendidih, ruangan berguncang hebat, panci meledak, dan dari dalamnya keluar gumpalan asap hitam yang menjerit seperti 1000 roh tersiksa. Bayangan Pasardi berteriak marah, lalu terpecah menjadi abu yang terbakar oleh cahaya bulan. Warung itu terbakar dalam sekejap, api menjalar ke dinding, meja, dan seluruh ruangan. Raffi terseret keluar oleh warga yang berlari menghampiri setelah mendengar ledakan. Ia menatap warung itu terbakar abis, api menari di langit malam, dan di antara kobaran itu, ia sempat melihat siluet Reno berdiri tegak tersenyum tenang sebelum lenyap di telan api. Warga hanya bisa menatap ngeri tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding warung legendaris itu. Keesokan paginya, yang tersisa hanyalah puing hangus dan bau gosong yang menempel di udara. Tapi anehnya, di tengah reruntuhan, ditemukan sebuah mangkuk bakso yang utuh, uapnya masih mengepul. Di bibir mangkuk itu tertulis dengan darah yang telah mengering. Rasa sejati tak mati, hanya berpindah pada yang mencicipi. Raffi memandangi mangkuk itu dengan tubuh gemetar, lalu perlahan menunduk, menatap telapak tangannya. Ada luka kecil berbentuk simbol aneh, sama seperti yang dulu pernah terlihat di tangan Reno. Dari kejauhan, terdengar bisikan lembut memanggil namanya, Raffi. Dan malam itu, kutukan warung bakso Pasardi pun lahir kembali.